Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Faisal Akbar, dan pada video kali ini kita akan melakukan pembahasan mengenai regresi nonlinear. Nah, pertanyaan pertama dari saya adalah apa yang akan Anda lakukan ketika sebaran data kalian itu memiliki hubungan yang seperti ini? Lalu, apa yang terjadi apabila sebaran datanya seperti ini? Apakah ada perbedaan antara kedua pola dari hubungan antar variabel di kedua contoh sebaran di atas ini? Nah, ini yang akan kita lakukan diskusi mengenai bagaimana cara meramu suatu pemodelan yang tepat untuk memprediksikan hubungan antar variabel yang berpola-pola seperti yang saya tunjukkan tadi. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa tidak semua variabel itu memiliki hubungan yang linear. Saya contohkan adalah teori marginal diminishing of return, di mana pendapatan seseorang itu kadang bisa bersifat diminish, ya. Awalnya mungkin di awal karir dia mulai mungkin pendapatannya akan terus naik, tapi pada umur puncaknya nanti akan ada turning point di mana pendapatan seseorang itu bisa mulai menurun bahkan mencapai titik nol ketika mereka melakukan pensiun gitu ya. Nah, tidak hanya itu, teori lainnya yang bisa saya contohkan adalah misalnya teori marginal productivity of labor, ya, dari suatu perusahaan. Misalnya perusahaan saat ini sudah memiliki sekitar 1.000 karyawan misalnya, dengan mesin yang sudah ada gitu ya, tetapi perusahaan memutuskan untuk meningkatkan lagi tenaga kerjanya dengan harapan akan mendapatkan suatu peningkatan kapasitas produksinya. Tapi ternyata penambahan dari karyawan totalnya 1.000 menjadi 2.000 ternyata tidak semerta-merta menambah jumlah produksinya menjadi 2 kali lipat juga, karena sifat dari marginal productivity of labor itu bisa bersifat diminish gitu ya, tidak penambahannya itu tidak constant return to scale, ya. Itu bisa dianggap sebagai decreasing return to scale pada teorinya COP12. Nah, untuk kasus yang seperti ini akan sangat baik sekali apabila kita lakukan analisis regresinya menggunakan metode nonlinear. Yang terakhir adalah mungkin hukum Gaussian, ya, di mana utility seseorang ketika melakukan konsumsi terhadap suatu barang atau produk itu bisa berkurang ketika produk itu selalu ditambah dan ditambah terus. Oke, kita akan mulai pada contoh kasus yang ingin saya kaji, di mana nanti kita akan melakukan analisis terhadap hasil dari kasus ini seperti apa. Yang saya contohkan adalah kasus pendapatan para atlet profesional gitu ya. Jadi pola pendapatan seorang atlet bisa saja menjadi nonlinear. Jadi yang pertama adalah ketika dia masih muda, dia masih mengawali karirnya, mungkin dia masih menjadi rookie ya. Jadi awalnya dia digaji dengan biaya yang sangat standar gitu ya, karena dia belum punya pengalaman yang banyak, dia masih jadi pemain muda dan lain-lain. Jadi belum matang dari sisi mental dan dari sisi kekuatan fisik untuk melakukan pertarungan dengan atlet lainnya. Tapi dalam satu fase ketika dia dewasa, dia bisa terus dewasa, terus kuat, terus berkembang sehingga menjadi atlet yang bisa memproduksi, ya, produksi dalam hal ini memproduksi misalnya juara atau piala dan lain-lain, dan namanya mulai naik dan penghasilannya pun akan naik gitu. Nah, setelah penghasilannya naik, sudah mencapai umur puncak gitu ya, pendapatan atlet akan mulai turun kembali ketika dia sudah memasuki usia senja sebagai seorang atlet gitu ya. Karena apa? Karena kemampuan fisiknya mulai menurun, karena mulai tersaingi dengan atlet-atlet lainnya, dan banyak hal ya yang bisa terjadi dengan karir seorang atlet ketika umurnya sudah mulai tua gitu ya. Dalam hal ini akan saya contohkan misalnya data mengenai pendapatan atlet seperti yang di slide ini. Di sini ada dua pola yang ingin saya tunjukkan. Yang pertama adalah pola tahun dia bekerja sebagai seorang atlet. Ini saya umpamakan misalnya atlet ini merupakan atlet basket gitu ya. Dia memulai sekitar dari umur 17 tahun sebagai atlet profesional menjadi sampai mungkin sekitar 23 tahun lah ya, sekitar umur 40 atau umur 35 dia mulai pensiun gitu ya. Nah, saya ingin melihat bagaimana
bagaimana sebaran datanya itu bisa kita lihat pada tabel scatter plot gitu ya. Sebelum kita melakukan regresi, saya ingin menunjukkan beberapa pola arah hubungan ketika kita sudah menyusun suatu pemodelan non-linear. Yang pertama adalah apabila beta 1-nya itu bernilai lebih dari 0 dan beta 2-nya juga bernilai lebih dari 0, maka pola non-linearnya itu akan menjadi seperti ini. Berbeda dengan skenario ketika beta 1-nya itu bernilai kurang dari 0, sementara beta 2-nya, which is itu adalah kuadratik ya dari x yang sama gitu, itu bernilai lebih kecil dari 0, maka polanya akan seperti ini. Jadi macam-macam ya pola non-linear itu, misalnya bisa dia eksponensial gitu ya pertumbuhannya, bisa juga dia cebung gitu ya, tergantung dari kasusnya. Selanjutnya akan saya bahas mengenai pola arah hubungan yang lebih sering terjadi, misalnya pola arah hubungan yang bersifat parabola terbalik. Nah, dalam hal pola arah hubungan yang bersifat parabola terbalik, kita akan melihat bahwa ada turning point gitu. Ada turning point, dan ini banyak sekali contoh yang bisa kita kaji ya, misalnya tadi pendapatan atau marginal productivity of labor atau hukum Gaussian ya, yang menyatakan bahwa pada satu titik ada turning point gitu, di mana seseorang itu akan mulai mengalami kejenuhan atau penurunan terhadap appetite-nya, terhadap pendapatannya dan lain-lain. Nah, ini juga akan bisa kita kaji dengan mencari titik turning point-nya itu kapan gitu. Bisa dilakukan dengan metode regresi non-linear. Dan tidak hanya itu, ada juga yang turning point-nya itu berada di bawah. Jadi biasanya kalau kita mau cari misalnya kasusnya mengenai biaya efektif misalnya ya, kita ingin melihat pada produksi berapa average variable cost-nya bisa mencapai titik minimum gitu. Jadi minimisasi kan kita hubungkan lebih banyak dengan minimisasi biaya gitu ya, minimisasi kerugian ataupun yang lainnya gitu. Nah, setelah itu kita akan masuk ke hasil dari regresinya. Ini adalah suatu regresi yang saya lakukan 2 kali. Yang pertama adalah what if saya melakukan regresinya itu dengan pola linear seperti biasa kalian lakukan gitu ya. Ternyata hasilnya itu tidak cukup baik gitu ya, di mana nilai R-square-nya menjadi rendah, di mana hubungan antar variabelnya tidak menjadi signifikan gitu. Berbeda dengan apabila saya melakukannya secara menyusun pemodelannya itu menggunakan metode non-linear, maka hasilnya akan sangat mengejutkan, di mana R-square-nya bisa cukup signifikan naik gitu ya, menjadi 0,50. Lalu juga ada pola beta 1 dan beta 2-nya itu yang bersifat parabola terbalik dan lain-lain. Nah, itu yang akan bisa menjadi informasi bagi kita dan bisa menjadi suatu temuan gitu ya atas penelitian yang kita lakukan, sehingga informasi yang kita akan sampaikan ini merupakan informasi yang sifatnya valid secara ekonometrik gitu ya. Ketika kita mengetahui bahwa beta 1-nya bernilai lebih besar dari 0, sementara beta 2-nya adalah lebih kecil dari 0, maka kita bisa menyimpulkan bahwa bentuk dari hubungan antara umur dan pendapatan para atlet ini bersifat non-linear dan parabolanya terbalik gitu. Jadi kita bisa menentukan nih, kira-kira seorang atlet itu ternyata memiliki umur puncak, di mana umur itu menunjukkan bahwa tingkat performanya itu mungkin lagi di tingkat performa yang terbaik, sehingga mendapatkan pendapatan yang maksimal pada umur segitu gitu. Dan itu bisa kita cari titik maksimalnya dengan cara apa? Dengan cara melakukan pengasumsian pada persamaannya itu seperti apa. Pada slide selanjutnya ini akan saya tunjukkan mengenai asumsi yang harus kita lakukan ketika kita ingin mencari titik maksimumnya seperti apa, yaitu dengan melakukan derivasi ya, dx terhadap dy harus kita asumsikan menjadi 0 untuk mencari titik simpangan yang menunjukkan bahwa itu akan terjadi pembelokan gitu ya. Jadi titik maksimum itu ditandai dengan dy per dx yang sama dengan. Nah, di sini ada pemodelannya, yaitu
Ini pemodelan yang belum saya apa-apakan ya. Ini pemodelan metode yang biasanya saya taruh di bab 3, A plus B1 plus B2 X2. Dan selanjutnya ketika kita ketahui nilainya berapa, kita lakukan estimasi dan kita hitung. Nah, pada akhirnya kita mengetahui bahwa nantinya dy per dx sama dengan 0 apabila nilai x-nya itu bernilai 27,75 atau kita bisa bulatkan menjadi 28. Ini menunjukkan informasi bahwa ternyata pada umur 28 tahun rata-rata seorang atlet itu bisa mendapatkan pendapatan yang paling tinggi dalam karirnya. Jadi mungkin itu saja video dari saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.